Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Keisha Herunisa Fauziah dengan NRP 2330200078. Yang kedua, Zahra Nurjana dengan NRP 2330200070. Yang ketiga, Firisha Fahira Putri dengan NRP 2330200071. Dan yang keempat, Dewi Sahrina Koirunisa dengan NRP 2330200079. Dan yang terakhir, Aulia Dwi Risyani dengan NRP 2330200083. Kelompok kami akan membahas peran Pancasila dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Sebagai ideologi yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan politik dan hukum, tetapi juga menjadi nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami akan mengkaji peran Pancasila dalam membangun karakter bangsa Indonesia, dengan fokus pada 5 sila yang mengandung nilai moral dan etika yang dapat memperkuat rasa kebersamaan, toleransi, dan juga kesatuan. Melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkepribadian luhur. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga sangat vital dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme yang semakin kompleks. Kami akan mengulas pentingnya pendidikan Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sosial, serta bagaimana Pancasila dapat menjadi solusi yang dapat memperkuat karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan beradab. Pilar-pilar yang disebutkan di atas mencerminkan nilai-nilai yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa yang kuat, beradab, dan harmonis. Masing-masing pilar tersebut memiliki peran yang saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berintegritas. Berikut akan dijelaskan secara singkat dari masing-masing pilar tersebut. Yang pertama itu ada cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya, yang dimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, alam, dan semua makhluk hidup. Ini mendasari rasa syukur, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan hidup di bumi. Yang kedua itu ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini tuh termasuk kedisiplinan dan kemandirian, mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri, disiplin dalam menjalani kehidupan, dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga itu ada kejujuran, yang dimana kejujuran ini tuh menjunjung tinggi nilai sikap kejujuran dalam setiap aspek kehidupan untuk membangun kepercayaan antar individu maupun antar masyarakat dan bangsa. Lalu ada hormat dan santun, yang dimana hormat dan santun ini tuh saling berkaitan dengan menghargai dan menghormati orang lain, serta memiliki perilaku yang sopan santun dalam berinteraksi di berbagai situasi. Selanjutnya ada kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, di mana menumbuhkan rasa cinta terhadap kasih antar sesama, peduli terhadap kondisi orang lain, serta bekerja sama untuk kebaikan kebersamaan pun termasuk itu kerjasama. Selanjutnya ada percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, memiliki keyakinan pada diri sendiri, berani berinovasi, bekerja dengan penuh dedikasi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Lalu ada keadilan dan kepemimpinan, di mana mewujudkan rasa keadilan di masyarakat dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Baik dan rendah hati, menjaga sikap baik terhadap sesama dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain pun itu termasuk rendah hati, meskipun memiliki kelebihan atau pencapaiannya sendiri. Terus selanjutnya ada toleransi, cinta damai, dan persatuan, menghargai perbedaan, menciptakan kedamaian, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir, kesemua pilar ini dapat menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu saling mendukung dan membangun kemajuan bersama.
Faktor terjadinya krisis karakter bangsa dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling terkait. Yang pertama itu ada sikap apatis, di mana sikap apatis ini merujuk pada ketidaktertarikan atau ketidakpedulian terhadap masalah sosial, emosional, atau fisik yang terjadi di lingkungan sekitar. Individu yang bersikap apatis cenderung tidak peduli terhadap kondisi sosial yang bisa menyebabkan stagnasi dalam perbaikan sosial dan berpotensi memperburuk krisis. Terus selanjutnya ada westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Yaitu pengaruh budaya barat yang masuk dapat mengurangi identitas budaya lokal dan merusuk nilai-nilai tradisional. Dalam beberapa kasus, ini bisa mengarah pada hilangnya rasa nasionalisme dan ketergantungan yang berlebihan pada budaya atau gaya hidup barat. Selanjutnya, ada gaya hidup hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menekankan pencarian kesenangan pribadi sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, gaya hidup hedonistik seringkali berfokus pada konsumsi barang dan jasa demi mencari kepuasan dan kebahagiaan sementara. Hal ini dapat mengarah pada gaya hidup yang konsumtif, individualistik, dan kurang memperhatikan kesejahteraan sosial atau lingkungan. Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut dapat kontribusi pada krisis jika tidak ada upaya untuk mengatasinya dengan cara memperkuat karakter bangsa, membangun kepedulian sosial, menjaga nilai-nilai budaya, dan menyeimbangkan pencapaian kebahagiaan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, karakter bangsa Indonesia. Kepribadian yang dimiliki warga negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat dan menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Adanya Pancasila sebagai karakter bangsa. Di dalamnya terdapat sikap gotong royong, terdapat berbagai hal positif yang dapat mempererat individu satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, gotong royong diperlukan dalam pembentukan karakter bangsa. Selanjutnya, ada sikap bermusyawarah. Musyawarah ini tercantum di dalam sila keempat Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghadirkan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Karakter bangsa dalam nilai Pancasila. Dalam sila pertama mengandung nilai religiusitas. Dalam sila kedua mengandung nilai rasa kemanusiaan. Lalu dalam sila ketiga mengandung nilai semangat persatuan. Dalam sila keempat mengandung nilai sikap demokratis. Dan dalam sila kelima mengandung nilai keadilan sosial. Pembangunan karakter bangsa sudah diungkapkan oleh Bung Karno pada tahun 1961, yaitu Dedication of Life dalam Nation and Character Building Indonesia. Bangsa Indonesia dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter, karena inilah yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara besar, negara maju, jaya, serta bermartabat. Pancasila memberikan landasan bagi pembentukan karakter. Pancasila memberi arahan mengenai karakter bangsa yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila penting untuk membentuk karakter bangsa, seperti mencintai negara, menghargai kemanusiaan, dan mengutamakan keadilan. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk generasi yang memiliki integritas, kesadaran sosial, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mata pelajaran ini tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral, tetapi juga mengedepankan sikap demokrasi dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan individu yang cerdas, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan globalisasi.